Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kepele. Oke, pola cerita ke-21. Di cerita kali ini tokoh utamanya bernama si A. Nah, si A ini, dia ini sudah kehilangan orang tuanya sejak masa kecilnya. Dan diakibatkan itu, si A itu tumbuh besar di panti asuhan. Dan yang disayangkan lagi, karena si A ini kehilangan orang tuanya di masa kecil, dia ini memiliki sedikit trauma. Dan bahkan ini juga mengakibatkan gangguan mental. Dia itu memiliki anxiety disorder, cemas berlebihan, dan juga gangguan delusi. Dan sebenarnya si A itu berpikir bahwa kayaknya aku ini gak bakal bisa nikah ataupun punya pacar karena dia merasa tidak bakal ada seorang pun yang bisa menerima dirinya yang seperti ini. Namun pikiran si A ini berubah setelah si A ini bertemu dengan si B. Si B ini adalah laki-laki yang baik dan juga sangat pengertian. Namun menariknya si B itu memiliki latar belakang yang sedikit mirip dengan si A, yaitu si B kehilangan orang tuanya di masa kecilnya juga. Namun si B itu memiliki kakak, yaitu kakak perempuan. Mungkin dikarenakan latar belakang yang mirip, si B itu bisa sangat mengerti perasaan si A dengan sangat baik dan juga merawat si A sebaik mungkin. Dan si B ini selalu berusaha untuk menghibur si A agar si A itu bisa tersenyum. Dan bahkan si B juga sangat-sangat bisa memahami kondisi si A yang sedang mengonsumsi obat psikiater. Dan diakibatkan itu, hati si A yang selalu tertutup terhadap orang lain pun terbuka. Dan akhirnya si B dan si A itu menikah. 1 tahun pertama setelah mereka menikah, kehidupannya itu sangat bahagia. Si A pun sangat bersyukur kehidupannya itu begitu indah dan juga dia nggak percaya kalau hidupnya ini bisa sebahagia ini. Namun keseharian si A itu retak ketika dia melihat seorang perempuan yang ada di apartemen parkirannya. Kondisinya waktu itu si A dan si B ini baru pulang setelah merayakan anniversary wedding mereka yang begitu indah. Kejadiannya ini terjadi setelah si A dan si B itu pulang makan dari restoran mewah. Jadi si A dan si B balik ke apartemen, parkir, lalu si A ini sempat tatapan mata dengan seorang perempuan yang terus-menerus bersembunyi di belakang kayak tiang gedung ataupun pondasi gedung. Dan waktu tatapan mata, perempuan itu kayak kaget dan kayak cepet-cepet lari. Si A awalnya mikir kayak, oh kok ada orang kayak gitu sih? Aneh ya. Cuman sebatas itu awalnya. Lalu mereka berdua itu naik ke unit tempat tinggalnya, lalu si A dan si B enak-enak nonton TV. Tiba-tiba telepon si B itu berdering. Kalau HP ada telepon masuk kan layarnya juga nyala ya toh. Nah, seketika layarnya nyala, si B yang melihat layar HP-nya, mukanya itu terkesan kaku, dan si A tanya, loh emang siapa? Angkatan nah? Gitu. Si B bilang, oh kayaknya iklan, lalu dia tutup dan tidak dia angkat. Beberapa saat setelah itu HP-nya si B berdering lagi dan si B itu kayak cepet-cepet, duh hari ini kok banyak telepon iklan sih dimatikan, dan dia kayak sengaja bilang kayak, duh kok ada yang telepon sih padahal aku pengen lagi berduaan sama istriku loh. Malah bilang kayak gitu. Si A yang merasakan sedikit aneh, dia itu coba ke arah balkoni apartemennya dan melihat ke tempat parkir. Ternyata di situ ada perempuan yang tadi sempat tatapan di tempat parkir. Nah, perempuan itu sedang melihat ke arah rumah mereka. Memang nggak jelas karena dari jauh, tapi si A itu bisa ngerasakan kayaknya ini perempuan yang tadi sempat tatapan mata sama aku di tempat parkiran. Bahkan hingga keesokan harinya, si A itu terus-menerus kepikiran tentang perempuan itu, kayak ada yang janggal gitu. Dan waktu si A ini lagi nunggu suaminya untuk pulang, nggak sengaja si A itu melihat suaminya itu lagi telepon gitu. Mukanya itu terlihat begitu serius. Dan bahkan di malam hari, di tengah tidur, si A itu terbangun, nyadar suaminya itu nggak ada di sebelahnya. Terus dicari baik-baik, ternyata si B itu lagi telepon dengan seseorang dengan muka serius di ruang tengah. Nah, si A coba mendengarkan apa yang dibicarakan oleh si B. A yang begitu khawatir, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ketemu kakak kandungnya si B ini ataupun suaminya. Lalu setelah disampaikan, kakaknya itu bilang, enggak, si B itu bukan anak kayak gitu. 100% aku yakin dia itu nggak selingkuh. Dia itu bukan tipe anak yang kayak gitu. Sungguhan, kamu nggak perlu khawatir. Si A yang mendengarkan itu, dia paling tidak merasa kayak, oke, kayaknya nggak ada masalah deh. Oke, mungkin aku aja yang berlebihan, mungkin aku aja yang agak sensitif. Sesampainya di rumah, si A ini lagi-lagi melihat suaminya yang lagi ngomong dengan perempuan yang pernah dia temui itu. Dan terlihat suaminya itu cukup kenal sama perempuan itu. Bahkan suaminya itu nyuruh perempuan itu naik mobilnya dan pergi bersama. Hal ini mengakibatkan gangguan mental pada si A ini semakin memburuk. Tiap kali dia mau ngapain, dia itu terus kepikiran, berimajinasi kalau
suaminya ini sedang berselingkuh dengan perempuan yang lain. Tidak cuma itu, nafsu makan pun turun, mau ngerjain apapun yang lain, dia nggak bisa konsentrasi. Dan setiap kali suaminya pulang, HP-nya itu diperiksa, seolah-olah kayak si B ini udah pasti berselingkuh, kayak SMS, telepon, chatting, itu semua diperiksa. Di sini ada sedikit tambahan cerita. Si B yang melihat istrinya ini semakin memburuk, dia ini memutuskan untuk memanggil istrinya dan juga kakak kandungnya untuk berbicara bersama. Ternyata perempuan yang terus datang ke tempat parkiran itu adalah perempuan yang kita sebut si C di sini. Dia ini ternyata merupakan adik tiri dari si B. Jadi mama kandungnya itu melahirkan satu orang anak yang merupakan anak dari laki-laki lain, bukan papa kandung mereka. Dan si C itu sebenarnya udah minggat dari rumah ini sekitar 10 tahun yang lalu, tiba-tiba kembali untuk meminta uang dari si B. Nah, di sini menariknya. A yang mendengarkan cerita tentang si C, dia itu malah merasa kayak si C itu kondisinya nggak beda jauh dengan dirinya. Sehingga dia itu malah membujuk suami dan juga kakak suaminya untuk menerima si C. Karena dia ngerti, rasanya nggak ada keluarga dan satu-satunya keluarga adalah ya suaminya ini. Sehingga si B dan juga kakaknya yang mendengarkan ini merasa, ya iya sih yang disampaikan si A ya nggak salah juga gitu. Akhirnya mereka ini janjian ketemuan dan di hari H, si A, si B dan juga kakak kandungnya si B itu kaget banget karena mereka ini menerima telepon yang menyatakan bahwa si C itu meninggal yang diakibatkan oleh kecelakaan mobil. Akhirnya mereka bertiga ini melakukan acara pemakaman untuk si C, tapi di sini si A merasakan sesuatu yang aneh karena selama acara pemakaman terlihat kakak kandungnya si B itu kayak tersenyum diam-diam. Si A itu merasa agak seram karena meskipun itu adik tiri, masa meninggalnya adik tiri itu membawa kebahagiaan ataupun ini kan bukan hal yang patut disenyumin ya toh. Si A yang memiliki firasat buruk, akhirnya dia itu mulai berpikir dan coba melihat rumahnya. Dan setelah dicari-cari di rumahnya, ternyata ada satu tabungan dan di situ tertulis bahwa si B menerima uang sebesar 300 juta won alias sekitar 3,1 atau 2 M rupiah atas kematian si C dengan catatan kompensasi asuransi kematian si C. Si A yang merasa ini agak aneh langsung tanya ke si B, kok ada uang masuk seperti ini? Kenapa? Si B menjawab bahwa, oh jadi waktu itu kita itu daftarkan si C untuk asuransi soalnya kakakku itu jualan asuransi. Nah jadi untuk bantu salesnya itu aku daftarin aja adik diriku, bilang kayak gitu. Situasinya ini jujur sangat mencurigakan dan sangat aneh. Tapi si A memutuskan untuk tidak mempermasalahkan ini karena sejak beberapa minggu yang lalu si A itu sebenarnya hamil. Dan jujur si A pun paham gitu loh kenapa si B itu begitu sayang dengan kakaknya karena itu keluarganya gitu. Dan si A pun mempertanyakan ke diri sendiri, jangan-jangan aku itu merasa gini ya karena aku lagi ada gangguan mental, mungkin aku aja yang berlebihan. Dan setelah si B tahu kalau si A itu hamil, si B itu begitu gembira dan kakaknya pun sangat gembira dan tanya, kamu butuh apa, mau bantuan apa, gimana ini, mau tak bantu apa kalian, kayak gitu. Si A yang awalnya menjanggal pun merasa kayak enggak deh, kayaknya suamiku sama kakaknya itu orang baik. Ya kebetulan aja situasinya yang membuat aku kepikiran kayak gitu, tapi kayaknya enggak deh. Dan satu kejadian terjadi 2 bulan sebelum melahirkan, si A ini bertemu dengan teman lamanya yang tinggal di luar negeri. Kebetulan dia ini balik, akhirnya mereka ini ketemuan. A yang bertemu dengan teman lamanya, dia itu begitu bahagia, dia tunjukkan kalau dia ini udah nikah, ini foto suaminya, ini foto pernikahannya. Tapi teman si A itu mukanya tiba-tiba kayak agak aneh gitu. Si A yang merasakan keanehan itu, dia tuh tanya ke temennya, loh kamu kenapa? Emang ada yang aneh tak? Kamu ada yang apa? Ada yang kamu tahu tentang orang ini tak? Kamu kenal tak? Kayak gitu. Temen si A itu kayak, aduh aku nggak tahu deh, ini boleh nggak ya disampaikan? Dan karena terus-menerus ditanyai si A, akhirnya temennya membuka mulutnya. Temennya ini bilang kayak gini, bahwa sebenarnya sebelum dia pergi ke luar negeri, dia itu sempat numpang di rumah tantenya. Dan tantenya ini punya beberapa unit dan salah satu unitnya ini disewakan ke seseorang yang merupakan suami si A alias si B saat ini. Dan temennya itu ingat kalau si B waktu itu menyewa tempat ini bersama dengan perempuan lain yang diperkenalkan sebagai istrinya. Dan temennya itu bilang, aku itu yakin ini orangnya karena namanya itu unik. Jadi si B itu memiliki nama unik.
firasat buruk dan juga rasa curiga si A itu langsung mulai naik lagi. Si A bersama temennya pergi ke kantor detektif dan meminta memeriksa apakah betul temennya ini menyampaikan fakta atau mungkin beda orang. Di satu sisi, si A itu sangat berharap apa yang disampaikan temennya ini salah biar dia itu bisa melahirkan anaknya dengan tenang hati. Dan beberapa minggu setelah si A itu pergi ke kantor detektif, kebetulan suaminya itu telepon si A untuk minta dijemput. Suaminya itu bilang kalau dia itu habis jatuh dan kesleo sehingga dia itu kayak butuh bantuan. Si A pun yang sebenarnya sudah hamil cukup besar perutnya, dia nggak yakin kalau dia bisa bantu, tapi apa boleh buat. Akhirnya si A itu memutuskan untuk pergi menjemput suaminya. Namun di perjalanan, si A mengalami kecelakaan karena rem mobilnya itu blong ternyata. Si A menabrak dinding terowongan dan diakibatkan itu bayi yang ada di dalam perutnya pun gugur. Bayi yang begitu ditunggu-tunggu oleh si A ini akhirnya gugur dan saat si A membuka mata, si B itu sudah sangat sedih bersama dengan kakak kandungnya. Suaminya bilang, meskipun bayi kita gugur tapi untung kamu masih selamat. Aduh, untung yang aku masih bersyukur. Dan tidak lama setelah itu, kebetulan waktu suami dan kakak kandungnya itu keluar dari ruang opname, si A menerima telepon dari kantor detektif. Kantor detektif itu bilang bahwa mereka menemukan info tentang masa lalu suaminya dan mereka sudah mengirimkan ini semua ke email. Si A yang udah ketakutan, dia coba buka email dengan rasa begitu takut dan juga bergemetar. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh teman akrab si A itu benar. Dan orang yang pernah dinikahi oleh suaminya itu adalah si C. Dan si C ini ternyata dulunya merupakan seorang kayak gelandangan gitu, orang yang nggak punya rumah. Lalu didaftarkan di asuransi. Dan karena si C ini meninggal, si B mendapatkan jumlah uang yang cukup banyak. Informasi kedua yang disampaikan oleh kantor detektif ini adalah cukup banyak orang sekitar si B yang meninggal diakibatkan kecelakaan mobil. Termasuk juga si C itu meninggal, tapi nggak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa ini dibunuh oleh si B. Namun, dia itu meninggal akibat kecelakaan mobil. Dan sama halnya untuk orang tua si B dan juga kakak kandung perempuan si B itu juga ternyata udah meninggal diakibatkan kecelakaan mobil. Nah terus kakak kandung yang dikenal si A sekarang ini siapa? Dan ternyata orang yang dikenal sebagai kakak kandung si B ini merupakan pasangan dari si B dan bahkan mereka berdua ini udah punya anak dan anaknya ini sedang menderita sebuah penyakit yang membutuhkan cukup banyak uang dan mungkin itu menjadi motif antara si B dengan perempuan itu untuk melakukan aksi-aksi seperti ini untuk mendapatkan uang yang cukup. Dan informasi keempat yang disampaikan oleh kantor detektif itu adalah bahwa si A, Anda juga terdaftar di asuransi ini. Dan kalau Anda meninggal, nominal yang diterima si B mencapai 400 juta won. Oke, kisah kali ini sampai di sini. Jadi ada dua pasangan yang menikah tapi bilangnya kalau mereka ini kakak kandung. Lalu mereka ini membunuh cukup banyak orang setelah didaftarkan di asuransi untuk anaknya yang sakit. Oke, apakah menurut Pol ini cerita beneran atau bohongan? Coba pikirkan baik-baik dan sampai jumpa di video